Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham. Yang pertama ASII, kedua IMAS, ketiga SAME, keempat IMTK, kelima SEN, keenam BBYB, ketujuh INKP, kedelapan TKIM, dan kesembilan PEMP. Ini saham-saham yang di request oleh teman-teman. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ASI yang di hari Selasa kemarin ditutup naik tipis ke harga 5.075. Kalau dilihat transaksi asing kemarin net sell, tapi hari-hari sebelumnya net buy, bahkan net buy-nya itu dari tanggal 30 Juli. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat AKBK distribusi, tapi ditampung oleh RX, BBK, JZP ya. 3 broker asing ini malah nggak ada sell ya, dia nampung buy. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASII sudah breakout resistance, semoga jalan karena memang ini terlihat ya volume meningkat dan saat koreksi volume kecil. Jadi memang sepertinya ada potensi untuk ASII naik. Target terdekat 5.200 dan 5.400. Dan apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Harusnya bisa. Tapi ini disclaimer on ya. Tinggal cut loss kalau jebol atau kembali tutup di bawah 5.000 bisa di 5.900 atau di 5.950. Yang penting tutup di bawah itu bisa cut loss. Target profit terdekat 5.200 dan 5.400. Ini kan terlihat ASII udah berapa kali coba resisten 5.025 ini. Di Juli 2 kali ya, di awal bulan dan di akhir bulan, tapi akhirnya di bulan Agustus baru mampu breakout. Kalau ini confirm harusnya bisa rally dan targetnya ya kenaikan ASII itu terdekat memang 5.400 kalau melihat histori sebelumnya, dan selanjutnya itu 5.700 sampai 5.800. Jadi ini cukup menarik dan terlihat juga ASI sudah breakout dari trendline downtrendnya ini ya. Nah, ini kan kuncinya seperti yang waktu itu saya bilang kalau nggak salah ya 5.000, tapi lebih aman 5.400. Kalau di atas ini confirm siap-siap ASI akan bullish. Targetnya ya bisa kembali ke 6.800, menguji high-nya di Januari 2021. Jadi yang sabar udah mulai bisa profit. Kalau yang beli di daerah bawah ini kan kalau dilihat nih kan lagi konsolidasi ya, bisa dibilang akumulasi terus akhirnya dicoba naik. Kalau dilihat juga ini bullish divergence ya. Saham turun, indikator naik dan breakout dari trendline downtrendnya. Jadi peluangnya menurut saya masih berpotensi minggu ini ASI terdekat 5.200 dulu aja, jangan muluk-muluk sampai 5.400. Itu kan potensi upset masih lumayan, mungkin di 4-5% masih bisa. Nih, bahkan 5% ya. Jadi ya menarik lah, kalau mencari 10% ya agak susah di saham big cap seperti ASI. Kalau 3-5% masih bisa mungkin dalam seminggu. Jadi seperti itu untuk ASII. Yang trading ya siapkan trading plan, yang untuk simpan jangka menengah ataupun yang masih nyangkut sabar aja, semoga ini momentumnya ASI naik ya, karena sudah downtrend dari Januari sampai Agustus. Jadi sekitar 8 bulan dia downtrend ya, ini kesempatan untuk mungkin dia sideways dulu sebelum naik. Tapi kalau dilihat seperti ini ya range sideways ASII ini ya, kalau confirm breakout 5.025 ini ya di range harga ini. Supportnya 5.025 dan resistennya 5.700 sampai 5.800. Ini kan melihat histori sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk ASI kita langsung saja ke saham kedua. Ada IMAS yang di hari kemarin ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 870. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat ya bid offernya tipis, tapi kalau masih beli di bawah 300 lot masih aman menurut saya untuk IMAS. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMAS masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMAS masih konsolidasi, tapi konsolidasi seperti ini karena market mau bullish, ini ada momentum memang dia nanti breakout
Dan targetnya ya 950 sampai 1000. Tapi 950 dulu aja. Yang berapa kali diuji di Juni, kemudian di Juli, di Agustus dia 3 kali sudah mencoba 950 terus gagal. Ya semoga nanti momentumnya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan dia bisa breakout dan target selanjutnya itu 1000 untuk emas. Apakah bisa spekulasi buy? Ini kesempatan. Nah, tapi disclaimer on bisa aja nggak naik dan bisa breakdown. Ya kalau mau sabar tinggal cut loss kalau jebol 840. Bisa cut loss di 820, 5,82%. Target profit terdekat tarik aja langsung 950, 9,1%. Dan kalau mampu lewat 1000, 15%. Risk rewardnya sangat menarik nih, 1:2 kalau ke 950 dan ke 1000 1:3 ya. Jadi seperti itu, kalau mau ya bisa, yang penting sabar, namanya trading harus mencoba. Kalau ngejar harga itu biasanya resikonya lebih besar. Emas bisa naik nggak sekitar 5%, 9%? Bisa, bahkan dia pernah arah 25%-nya berapa kali nih. Jadi ada seharinya nanti momentumnya dia langsung naik. Daripada Bapak Ibu ngejar harga dulu, mending masuk duluan. Ya tinggal sabar, tunggu, atau yang kerja pasang otomatis cut loss di bawah 840, yang TP-nya di 950 atau di 1000. Jadi seperti itu aja ya. Untuk emas juga menarik, sepertinya ya ada peluang untuk rebound. Yang penting sabar. Itu aja ya. Trading itu ya kuncinya sabar, dan kalau bisa duluan di dalam, jangan dulu ngejar harga, apalagi yang belum terlalu pandai dalam analisa. Ya belinya itu dekat support udah diam tunggu, daripada ngejar harga nanti bingung harus diapain nih sahamnya kalau dia ternyata turun dalam. Kan misalnya sudah mendekati harga ARA 24%, nggak jadi ARA diguyur dibawa turun. Kalau dia BP kan udah rugi berapa tuh, 25%. Jadi hindari ngejar saham karena itu resikonya sangat-sangat besar. Kalau beli saham saat sideways seperti ini, ya memang perlu kesabaran aja. Tapi resikonya kecil. Dan jangan selalu bermimpi kalau bisa setiap hari profit. Pasti ada kalanya juga cut loss. Nah, makanya dalam trading plan itu paling penting itu harus disiplin cut loss untuk meminimalisir resiko ya. Kalau ada yang bilang nanti habis dong duitnya kalau di cut loss terus, ya berarti ada yang salah dengan trading plan. Kalau setiap beli saham selalu cut loss. Kalau Bapak Ibu beli dekat support, ini belum ada pernah cut loss bahkan dari Juli. Ini kalau Bapak Ibu beli dekat support misalnya di 850, 900 sudah profit taking nih. Nggak perlu muluk-muluk, 3% tarik, jual, beli lagi di bawah, naik. Contohnya emas ini kan lagi bergerak sideways. Pernah nggak cut loss? Nggak ada pernah cut loss nih. Karena belum pernah dia sekalipun jebol 840. Tinggal belinya aja. Seperti ini. Nih saya contohkan aja ya. Beli di 850. Misalnya di tanggal 14 Juli beli di 850. Di tanggal 15 Juli udah profit. Bahkan bisa ya anggap aja nggak usah muluk-muluk cari profit. 3-4% jual. Seperti itu misalnya rules of tradingnya. Nih tinggal dia menyentuh 890 jual 4,5% dapat. Terus tunggu lagi, ternyata di tanggal 19 Juli dia menyentuh lagi 850, misalnya kejemput 4% lagi, di keesokan harinya udah dapat 4% lebih lagi, jadi profit. Tinggal tunggu lagi kalau dia menyentuh 850, misalnya 850. Ini kan dia menyentuh 850 tuh di tanggal 30 Juli. Karena ada low-nya lebih dari 850. Tinggal beli lagi. Belum pernah menyentuh. Dia akhirnya 3 hari kemudian menyentuh. 4% belum menyentuh juga. Yang misalnya 3% juga udah jual ya. Tinggal jual. Tapi kalau mau pas 4% jual ya. Di tanggal 4 hari kemudian Bapak Ibu dapat 4% jual lagi. Udah berapa kali? Udah 3 kali profit dari 14 Juli sampai 5 Agustus. Jadi 2 minggu Bapak Ibu dapat 12%. Potong fee jual beli 3 kali, anggap aja 1,5%. Tadi profitnya 12%, potong anggap 10% bersih nih. Cuman dari satu saham, nggak perlu muluk-muluk trading. Cari saham yang naik tinggi, Bapak Ibu sebulan sudah profit 10%. Ini kan sebagai contoh. Nah, jadi seperti itu aja ya. Kalau yang baru pemula ya udah tunggu support. Yang penting dia nggak jebol support, tetap hot, dan ya kalau mau pasang otomatis
TP ataupun cut loss. Nah, semoga penjelasan video ini bisa ya mencerahkan atau bermanfaat. Jadi bagi yang pemula seperti itu aja, nggak usah ikut-ikutan saham yang lagi hype, yang naiknya bisa 10-20%, nggak perlu dikejar. Cari yang ini, kan yang dicari itu pertumbuhan portofolio. Kalau portofolionya bisa tumbuh 10% sebulan, itu sangat besar. Setahun sudah beggar ya, 100% lebih dapat misalnya. Jadi cari saham yang mana? Cari saham yang sideways aja. Seperti Imas ini kan cari ngasih duit nih tiap hari, bahkan tiap minggu dia ngasih duit. Perlu muluk cari saham apa? Besok trading lagi di sini aja. Nih, cari area support, beli, jual, resisten. Jadi seperti itu ya, semoga membantu lah Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk Imas ya, peluangnya minggu ini tetap ada akan rebound, cuman harganya udah terlalu jauh. Kalaupun mau ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dilihat kan ini udah naik, dia nggak lagi ke 850. Sekarang udah naik, low-nya itu 860 sampai 870. Jadi ya ini harusnya masih lanjut. Imas masih arah ke atas. Seperti itu untuk Imas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SAME yang hari kemarin ditutup terkoreksi 6,34% ke harga 590. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini terlihat SAME kembali ke resisten dulunya ya. Double bottomnya, dan ya semoga itu menjadi support kuat di 580. Harusnya mulai ada perlawanan SAME di 580. Tapi kalau tetap di breakdown ya positif untuk SAME ini terus downtrend atau balik arah. Tapi kalau memang mau mempertahankan, pertahanan terakhirnya harusnya di 580. Dan juga terlihat SAME sudah di bawah EMA 60-nya. Ini ya, garis hitam, tapi ditutup aja karena cukup mengganggu. Nah, kita cuman pakai support klasik. Jadi seperti ini. Apakah bisa spekulasi buy untuk SAME? Kalau SAME dengan kondisi saham lagi downtrend, mungkin ada pullback. Cari kesempatan bisa dapat sepertinya 2-3%. Coba aja, tapi ini disclaimer on. Bisa aja analisa saya salah. Bisa coba antri di 580 atau 575 dengan skenario kalau jebol 575 atau tutup di bawah itu cut loss. Bisa seperti itu, tapi resikonya ARB lagi. Bisa aja ya. Jadi ya tergantung masing-masing bagaimana strategi. Kalau Bapak Ibu nggak mau ambil resiko, ya jangan di SAME. Mending kalau mau ya pilih ASI atau IMAS. Ini kan yang lumayan pergerakannya cukup bagus untuk saat ini teknikalnya. Jadi untuk SAME ini ya menurut saya sudah patah trend uptrendnya. Ya ini dia minornya downtrend. Ya lihat di 580 kalau bertahan ya bisa sideways di area ini. Nah, jadi seperti itu. Kalau dilihat dari indikator MACD sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross dan garis biru merah juga di bawah perbatasan garis nol. Jadi ya SAME lihat di 580 nih. Pertahanan terakhir kalau jebol bisa sampai 500. Seperti itu untuk SAME. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada IMTK yang hari kemarin ditutup terkoreksi 6,6% ke harga 2120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMTK membentuk sepertinya ini double top. Dan neckline-nya, penurunannya ya menurut saya bisa sampai ini ya. EMA 200-nya nih dia akan diuji di 1995 sampai 2000. Dan mungkin saja masih satu kali lagi mendekati atau bisa ARB yang sepertinya ini harus dipertahankan kalau mau aman. Tapi kalau ditarik ini kan trennya sudah patah. Tren yang terbentuk dari Januari 2021. Dari awal tahun dia uptrend, akhirnya patah. Nah, dengan kondisi seperti ini ya arahnya bisa turun lebih dalam. Kalau sampai jebol 2000
target selanjutnya 1800 dan 1600 karena setiap naik turunnya IMTK ini 200 poin dari support resisten. Dan apakah bisa spekulasi buy? Harusnya ada pullback juga nih di 2000 kalau dia turun ya. Kalaupun memang arahnya ke bawah, sepertinya tetap ada pullback nantinya di 2000. Entah itu bertahan lama atau dia sideways atau pullback sehari 2 hari terus dia turun dan jebol 2000. Ya cari kesempatan karena belum bisa di hold lebih lama. Kalau untuk cuan bungkus seperti yang sering dibilang orang, ya bisa di MTK cari 2-5%. Ya tunggu aja buy on support di area 2000 ini. Tinggal kalau dia jebol 2000 atau tutup di bawah 2000, cut loss. Seperti itu. Untuk IMTK, kita langsung saja ke saham kelima. Ada Sen yang di hari kemarin ditutup auto reject bawah ke harga 374. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Sen didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, dengan kondisi seperti ini, Sen ada peluang turun lagi karena dia breakdown dari 400, akhirnya dijebol. Arah selanjutnya ya sekitaran 340. Jadi ini support yang selanjutnya akan diarah oleh Sen ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Wait and see aja dulu karena teknikalnya juga jelek ya, belum ada perlawanan dan tutupnya hari kemarin juga di harga terendahnya hari itu. Jadi wait and see. Nanti kalau mau perhatikan Sen itu tunggu di 340, tunggu mendekati EMA 20. Ada kemungkinan juga pullback, cari kesempatan ya, mungkin bisa dapat profit 3-5%. Tapi disclaimer on ya. Jadi wait and see aja dulu. Sen kemungkinan minggu ini masih bisa turun ke 340. Pas Rabu, Kamis, Jumat ya 3 hari ya, mungkin 3 candle lagi ke bawah, atau hari Jumat dia reboundnya bisa juga seperti itu. Tapi kemungkinan besar arahnya memang masih ke bawah. Ya 2 hari ke depan itu masih ke bawah. Untuk Sen wait and see aja dulu, tunggu di 340. Seperti itu untuk Sen. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BBYB yang di hari kemarin juga ditutup auto reject bawah ke harga 1530. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB ya kemarin ARB ya, karena memang candlenya anomali dan dikompim dengan candle body merah panjang ke bawah dan tutupnya bahkan di bawah harga terendahnya. Jadi ada peluang BBYB lanjut koreksi, uji supportnya di sekitaran 1460. Kalau dia ada pantulan di daerah sini, bagus. Apalagi kalau dia nggak sampai ARB juga bagus. Kalau dia ARB, peluangnya bisa ke 1200 menutup gap. Kalau itu di breakdown juga akan ke 1000 ya. Apakah BBYB masih bagus? Harusnya masih bagus karena volume juga masih bagus, besar. Saat koreksi ARB juga volume kecil, tapi jangan tertipu dengan volume kecil. Bisa aja dia ARB lagi karena memang volume kecil ini nggak ada yang beli, yang jualnya banyak. Jadi makanya ARB ya. Bisa seperti itu juga. Ya kalau mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on. Ya coba nanti kalau dia mendekati ARB lagi misalnya, coba spekulasi buy ya, coba di 1470 spekulasi buy. Kalau dia turun dari 1470, cut loss, bisa seperti itu. Dan kemungkinan kalau dia memang mau mempertahankan nggak ARB lagi, dia akan bergerak sideways di range harga supportnya 1460, resistennya 1600. Tapi kalau dia lanjut ARB, itu peluang besar menutup gap di 1200. Seperti itu untuk BBYB. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada INKP yang hari kemarin ditutup terkoreksi 4,1% ke harga 6.425. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INKP didistribusi oleh BKRXCCYJ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga pulp and paper-nya. Harga pulp and paper memang terlihat masih sideways dan hari kemarin itu ditutup terkoreksi cukup dalam ya, minus 2,75% dan jebol lagi area base-nya. Jadi ada potensi untuk pulp and paper lanjut turun bisa ke 515. Kalau dilihat dari teknikalnya juga terlihat INKP breakdown dan dia sudah membentuk
higher low baru di 8.000. Ini high-nya pertama di 10.000. Jadi ini bisa dipastikan sudah strong downtrend. Bahkan downtrend dari Februari. Sudah 6 bulan dia downtrend. Arah selanjutnya kemana? Ke 6.000. Semoga itu kemungkinan ada pantulan juga di 6.000. Jadi kalau mau coba wait and see dan spekulasi buy, coba tunggu di area 6.000. Kalau dapat pullback 3-5% udah jual aja. Ngapain nunggu dia naik lebih tinggi, agak susah. Kecuali dia sideways dulu sekitar 1-2 bulan baru ada potensi naik. Kalau dia masih arahnya turun, ya jangan di hold lama-lama. Cuan bungkus saja misalnya seperti itu. Ya tergantung masing-masing. Kalau mau hold juga bisa. Dengan pasang trailing stop, jaga-jaga siapa tahu reversal ya bisa seperti itu. Step strategi itu juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Harus dicoba terus yang mana cocok dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu untuk INKP. Bullish divergennya nggak jadi ya, berarti ini nggak valid dan ya arahnya potensi masih ke bawah. Terdekat 6.000, kalau dijebol 5.000. Siap-siap ya. Jadi perlu kesabaran. Ini memang INKP masih arahnya ke bawah. Seperti itu untuk INKP. Kita langsung saja ke saham ke-8. Ada TKIM yang hari kemarin ditutup juga terkoreksi 4,11% ke harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, TKIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM ini ya sama dengan INKP, arahnya kalau TKIM ke 6.000 juga ya. Kalau 6.000 dijebol 5.000. Jadi sama, hindari dulu. Kalau mau coba spekulasi buy, coba antri sekitar di 6.000. Kalau dapat pullback ya udah taking profit aja dulu. Karena untuk dia naik lebih tinggi itu agak susah. Dia harus sideways dulu baru dia naik. Sebelum ada sideways ya sangat jarang lah. Kalau dia dah turun tajam gini langsung naik signifikan ya enggak. Biasanya sideways dulu baru dia naik. Jadi ya bisa dimanfaatkan untuk swing trader, beli dekat support dan jual dekat resisten. Seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada PMMP yang di hari kemarin ditutup auto reject bawah ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, PMMP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP ya teknikalnya kurang bagus ya. Kalau gagal bertahan di EMA 20-nya garis ungu ini ada peluang ke 500. Jadi wait and see aja dulu lah. Walaupun memang ada pantulan ya bisa juga. Kalau mau coba spekulasi buy, yang penting jebol 500 cut loss karena ada potensi dia bisa ke 450. Kalau jebol 500 nih. Ya trading plan-nya ya seperti ini. Cut loss kalau jebol 500 bisa di 498, target profitnya 550. Jadi risk reward-nya 1:1. Kalau mau ya nawar dulu, besok kalau dikasih dia ke 505 atau 510 atau bahkan di 500 kalian beli. Kalau dia ada pullback ya memanfaatkan untuk trading cepat aja. Jadi seperti itu. Untuk PMMP arahnya masih bisa ke bawah. Ya semoga aja 500 dipertahankan. Kalau dipertahankan ya dia bisa bergerak sideways di range harga supportnya 550, resisten terdekat 500 dan resisten all time high-nya di 600. Seperti itu untuk PMMP. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.